Jadi dengan kita dapat teori, dapat juga soal di lapangan, harapannya nyambung gitu, ya, nyambung, ya bisa diimplementasikan di lapangan. Jadi BMP apa yang berkaitan dengan BMP apa? Apa sih BMP? Blok manajemen praktis, Pak. Best manajemen praktis. Ya. Standar BMP apa aja? Yang pertama kondisi areal, yaitu piringan pasar pikul harus bebas dari gulma dengan jarak pasar pikulnya itu dengan lebar 3 meter, lebar piringan 2 meter. Lalu yang kedua kondisi area gawangan, artinya tidak boleh dijumpai gulma kelas A dimanapun posisinya, baik gulma kelas A tingkat, nisan, sendok lena, anak kayu, ya sampai andor-andor dan lain sebagainya. Nah, baru masuk ke kondisi water manajemennya, artinya filtren 2:1 harus terisi dengan air. Masuk ke kondisi pokoknya, yaitu ditunasannya. Yang pertama, tidak boleh ada pelepah kering dijumpai. Yang kedua, kondisi tunasan pokok harus songgo 2 atau 48 pelepah, setiap pokoknya harus kita pertahankan. Kalaupun ada songgo 3 tapi dia menonjol, tetap kita pertahankan. Lalu dia sudah kering. Lalu yang ketiga, dipancang. Tiap pokok antar pokok harus ada pancang. Pancang ini jaraknya 3 meter atau dari pangkal pokok 2,5 meter jumpa 2,5 meter sama pokok berikutnya, jadi dapatlah dia titik tengahnya itu 3 meter lebarnya. Lalu pelepah itu disusun lebar merata di dalam pancang pelepah yang sudah kita panjang tadi. Nah, dipotong 3 agar tidak menjorok ke pasar pikul ataupun mari filtren, sehingga terciptalah kelembapan tanah, kondisi yang mempertahankan air di dalamnya. Nah, yang terakhir, dengan kondisi yang sudah kita ciptakan, barulah kita supply nutrisi, yaitu pupuk. Dengan mengambil pupuk dengan kondisi area yang kita ciptakan, dengan bentuk, harapannya optimal bagi tanaman. Ya, sehingga terciptalah tujuan akhir dan utamanya itu produksi kita meningkat. Nah, lagi, ya, produksi meningkat dan segala macam kesejahteraan kita pun bisa terjamin. Ya, dapatlah kita yang namanya kenyamanan kerja. Ya, paham ya? Ya, di mana pertama tadi yang kita bahas tadi untuk penjaga BMP, Pak. BMP itu yang pertama kita jaga kondisi piringan, pasar pikul dan gawangan. Yang kita standarkan adalah Songgo 2. Songgo 2 itu banyak fungsinya, Pak. Yang pertama itu tadi menjaga fotosintesis tadi, Pak, untuk pembakaran ataupun dapur pacunya dari tanaman itu sendiri, yang mengakibatkan kalau kurangnya dari fotosintesis tadi jadi menurunkan DDR, Pak, dan yang lain-lainnya lah. Jadi dengan kita jaganya pelepah ini sampai di pelepah 48 ini, Pak, yaitu tujuannya adalah untuk produksi biar juga, Pak, untuk akan meningkat di tahun berikutnya, Pak. Oke. Bahas dari best manajemen praktis ini tujuannya untuk memperbaiki pertumbuhan pokok sawit. Mengharapkan pertumbuhan pokok sawit itu yang dimulai dari pelepahnya. Ya. Pelepahnya harus kita pertahankan, tak kelihatan pelepah. Diharapkan pelepah hijau semua ya. Kesimpulan dari hasil kunjungan kita Pak sore ini untuk membentuk satu frekuensi, Pak, dari ini, Pak, saya ambil tadi ada beberapa poin, Pak, terkait dengan blok BMP. Blok BMP itu ialah blok, segala blok itu ada, Pak. Dalam artian apa itu adanya? Nah, terdapat terkondisi areal itu, Pak, bebas dari contoh macam kayak seperti piringan, Pak, bebas dari gulma, gawangan tidak dijumpai di apa, dan sistem water management dapat kita kondisikan air parit, Pak. Saya kira secara umum ya, penjelasan tadi saya kira udah bisa kami tangkap lah itu, Pak. Tinggal lagi saya kira untuk mengelaborasi di updeling masing-masing dan mandor panen kepada timnya, mandor pupuk kepada timnya, mandor sumber kepada timnya, Pak. Kalau di siapa? Oke. Itu tadi. Kalau udah bisa kita ciptakan satu blok seperti ini, ya sebenarnya kan kita tinggal modifikasi saja ke blok-blok yang lain. Yang penting konsisten. Kadang-kadang kelemahan kita ini nggak konsisten ya. Kita udah tahu caranya, kita udah tahu formulanya buat bagus itu seperti apa. Kelemahan kita selalu tidak konsisten. Jadi ini pesan Bang Napi ya.
kejahatan itu terjadi bukan karena ada niat dari pelakunya saja, tapi karena ada kesempatan. Ya, coba kita minimalisir lah kesempatan-kesempatan untuk pencuri itu melakukan tindak kejahatan di tempat kita masing-masing. Jadi kita jaga updrilling kita jaga tempat kita cari makan. Ya mungkin itu aja pesan dari saya. Saya semangat lagi.